perempuan itu menggendong anaknya kecil. Jalannya ya begitu. Kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang hilang. Terus setelah itu masuk hutan, hilang. Dan berapa hari muncul lagi. Hitam tapi besar. Besarnya lebih dari orang biasa. Berbulu nggak, Pak? Berbulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi di kesempatan hari ini ya, nih kita berada di lereng Gunung Welirang teman-teman, dan kita akan memasuki atau mengeksplor sebuah tempat yang ada di tengah hutan sana. Dan kebetulan kita juga diantar oleh warga. Jadi di sana teman-teman, di pinggir sungai terdapat sebuah hunian atau rumah ya, terpencil yang berada benar-benar di tengah hutan yang dihuni satu keluarga. Ini sangat unik. Di era sekarang masih ada ya orang yang hidup di tengah hutan seperti ini, jauh dari pemukiman atau dari penduduk yang lainnya. Dan akses jalan yang kita lalui ini, sementara kita melewati sawah ya, persawahan warga sini. Namun untuk tempatnya sendiri jauh masuk ke pelosok hutan. Bagaimana keseruannya? Ikut terus penelusuran kita kali ini ya di lereng Gunung Welirang. Nah, di sini sebelah kanan ini adalah sebuah wangan atau sungai kecil yang diambil dari sungai besar yang ada di lereng gunung sana untuk mengaliri persawahan ya. Oke, kita next. Kita mengikuti. Tadi belum sempat berkenalan ya Pak, siapa itu. Nah, seperti ini. Masih jauh teman-teman. Masih jauh. Nah, kalau orang kampung itu jalan kakinya sangat itu ya, cepet. Ya. Nah, di bawah sana terdengar suara aliran sungai ya. Nah, di sini di tengah hutan ini ya, nih terdapat sebuah ladang yang ditanami jagung. Itu terlihat benar berada di tengah hutan. Nah, itu kelihatan dari sini, coba kita zoom ya. Di gubuknya. Nah, jadi keluarga ini memilih tinggal di hutan ini ya, di tengah-tengah hutan ini sambil bercocok tanam, teman-teman. Dan suara anjing terdengar dari sini. Mungkin anjing itu adalah merupakan teman untuk menjaga dari tanaman yang ada di bawah sana itu, yang ditanami oleh orang yang tinggal di tengah hutan ini ya teman-teman. Jadi aksesnya harus muter. Kita nanti akan turun ke sungai, itu ada jalannya menuju ke gubuknya. Yuk next, kita menuju ke lokasinya. Nah, ini ada percabangan teman-teman. Aksesnya turun ya. Sana aksesnya. Kita harus menuruni jalan yang kayaknya sih agak lebat ya, atau rumput ya. Nggak sampai muter ke sana, jadi kita turun ya, teman-teman. Nah, kita sudah sampai di bantaran sungai atau di aliran sungai teman-teman, yang harus tadi turun. Untuk menuruni lembah ini, yang dimana di sini kita menemui aliran sungai ya. Nah, seperti ini yang terdengar dari atas sana tadi. Ini aliran sungainya teman-teman, sangat jernih sekali. Ini dari lereng Gunung Welirang ya. Sangat jernih sekali, rasanya ingin mandi ini kalau melihat aliran sungai seperti ini teman-teman. Hati-hati Mbak, hati-hati Mbak. Nah teman-teman, ada yang kepleset. Kayaknya kita sini bisa, situ bisa. Ya, mereka yang takut kelaparan teman-teman, bahan nasi resek itu bontot, kalau orang lokal menamakan itu namanya bontot, atau perbekalan nasi dan cemilan.
Hampir jatuh. Tapi alhamdulillah selamat. Dan tuh tanaman jagung yang terlihat dari atas sana tadi ya. Nah, ini jagungnya. Kita beramai-ramai juga dengan rekan-rekan yang lainnya untuk mengeksplor rumah terpencil ya yang berada di tengah hutan ini. Sebuah ladang yang dimana ini adalah merupakan ladang orang yang atau keluarga yang tinggal di tengah hutan ini ya. Kita harus melewati ini pinggir matang ladang ya, tanaman singkong dan jagung. Nah di sini ada selang air karena di sini Gemari Palos Dinawi, banyak air juga berlimpah dari sumber-sumber air pegunungan ya. Pak ngapunten, paring asmo sinten Pak? Kula Mbah Soleh. Ya Mbah Soleh ini kan jenengan tinggal di hutan ini sudah selama berapa tahun Pak? 20 tahun. 20 tahun? Oke, 20 tahun. Sama istri? Bersama istri, riyen niku bersama Mbah. Dulu sama orang nenek, kakek? Mbah. Mbah ya kakek ya? Oh ya, ini dinamakan hutan apa ini Pak Soleh? Kalau di sini itu dinamakan hutan kete-kete. Ceritanya orang dulu-dulu. Jadi ceritanya orang tua-tua. Kete-kete. Hutan kete-kete. Atau ketir-ketir gitu ya. Kete-kete. Ya. Nah, hutan kete-kete itu dulu itu nggak ada yang berani masuk. Nggak ada yang berani masuk. Maksudnya karena angker? Karena sangat angker. Dulu itu sangat angker. Keangkerannya seperti apa bisa diceritakan kepada kami Pak Soleh? Dulu itu pernah saya alami ya. Di sini tuh kan merasa banyak orang mengatakan nggak ada yang berani datang. Terus saya nyatakan di sini tuh ada anjing hitam mulus. Tapi anjing itu ini cerita betulan loh, bukan? Iya. Cerita betulan. Tapi anjing itu kelihatannya itu nggak kelihatan terus, nggak. Jadi kelihatan itu di sini kelihatan, terus berapa jangka kelihatan lagi, berapa jangka kelihatan lagi, terus terakhir itu masuk di sana, itu terus hilang. Nah itu waktu itu hilang, itu saya di sini tuh merasa aman. Jadi hilangnya anjing hitam itu tadi. Apakah anjing yang jenengan ceritakan itu masih sering muncul sekarang ini Pak Soleh ya? Kalau sekarang itu munculnya itu ada dalam mimpi. Seperti apa Pak? Nah mimpinya itu kalau orang Jawa mimpinya itu kelihatan pamong desa namanya kepala desa. Itu kalau sekarang diartikan itu namanya yang jaga hutan. Gitu. Ya, Ibu kesini aja Bu, gak apa Bu? Duduk di sebelahnya Pak Soleh. Ini Bu ya. Takut? Iya. Mau nggak dilanjut? Ya. Jadi ceritanya itu yang jaga hutan sini. Yang namanya apa? Anjing hitam tadi. Jadi yang kayak yang jaga hutan sini itu ya memangnya nggak kayak. Jadi setelah saya mimpi seperti itu, saya tanya orang tua, saya mimpi begini. Oh kalau gitu berarti itu yang jaga hutan. Yang merupakan sosok anjing itu ya, mungkin yang bau rekso ya, yang bau rekso. Inilah. Nggih. Ya, jadi nggih, monggo. Ini kan
cerita apa adanya Mas ya. Oke. Terus di sini tuh Mas, sering-sering cuma yang kelihatan namun saya. Jadi istri saya itu nggak kelihatan. Sering-sering ada orang perempuan itu menggendong anaknya kecil. Itu ya bukan cerita khayalan. Iya. Memang kelihatan begitu. Terus jalannya ya begitu. Kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang hilang, kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang hilang. Terus setelah itu masuk hutan, hilang. Terus berapa hari muncul lagi. Terus istri saya itu pernah pas malam Jumat Kliwon itu ada orang liwat di depan rumah itu ya, sliwer gitu. Terus katanya bapak saya kalau ada gitu coba dikasih menyan, Suguh nih. bakar menyan disuguh, nanti kayak apa kamu pasti kelihatan gitu. Terus saya suguh ya seperti bilangnya orang tua tadi, saya suguh. Ternyata orang itu yang ketemu itu orang hitam tapi besar. Besarnya lebih dari orang biasa. Berbulu nggak, Pak? Berbulu. Apakah itu sosok genderuwo, Pak? Saya bilang sosok genderuwo. Tapi di sini kalau ada tamu kan kadang-kadang di sini ada tamu. Terus misalnya mau cari tawon, cari hewan, itu tanya. Kalau biasa yang ketemu Mbah itu namanya siapa? Itu saya sendiri yang kasih nama. Saya kasih nama Joyo Setro. Joyo Setro. Jadi sosok genderuwo itu jenengan sendiri yang ngasih nama gitu ya? Iya. Eyang atau Mbah Joyo Setro gitu? Joyo Setro. Sosoknya orang besar, hitam besar. Tapi ketemunya itu, kalau ketemu mata telanjang, itu nggak kelihatan Mas. Jadi ketemunya itu ya puasa, ya malam tidak tidur. Ya, harus istirahat dulu gitu ya Pak Soleh? Ya, memang kenyataan nanti. Sekarang itu ya sering saya lakukan. Kadang saya. Ataukah mungkin ya maaf saya potong. Ataukah mungkin sosok genderuwo yang sering jenengan jumpa itu sebagai kalau orang Jawa merupakan perewangan atau teman untuk mencari rezeki gitu, yang sering mendampingi jenengan untuk bekerja gitu ya Pak Soleh ya? Memang ada orang mengatakan begitu. Itu bisa dijadikan teman. Terus disuruh kalau kerja disuruh ngikuti kerja gitu loh. Tapi ada yang mengatakan kalau nyuruh orang itu pasti ada imbalannya. Itu kira-kira apa imbalannya itu Pak Soleh? Terus imbalannya itu apa? Imbalan itu macam-macam. Kadang-kadang imbalan itu bisa umpamanya dia diminta kerjaannya gitu ya. Terus kadang-kadang imbalannya itu keluarganya, kadang-kadang anaknya. Jadi gak enaknya dari situ. Termasuk tumbal gitu ya? Ya. Ketika jenengan atau orang yang memperbudak bangsa jin yang dinamakan genderuwo, itu tumbalnya keluarga atau anak gitu ya Pak Soleh? Tapi yang jenengan alami sampai sekarang ini belum sampai berlaku seperti itu ya? Nggak berlaku ya? Saya begini, saya mintanya itu tidak mintanya langsung diikuti kerja gitu, enggak. Yeah. Mintanya begini, kalau sampean mau ya bantu saya, tapi saya nggak bisa ngasih imbalan. Jadi maksud saya biar nggak ditagih gitu loh, begitu. Memang yang saya alami begitu. Tapi kenyataan Mas, kenyataan di sini kan hutan belantara ya. Yeah. Terus istilahnya makanan hewan buas, hewan yang ganggu orang petani ya. Itu kenyataannya barang saya ya utuh. Nggak pernah dijarah itu.
Oh, jadi sistem cara membantu jenengan mencari nafkah atau bekerja itu sosok jin atau genderuwo itu dengan cara menjaga lahan yang jenengan tanam di sini ya, termasuk Iya. jagung dan singkong gitu ya, Pak ya. Tapi saya minta saya tidak minta kalau rela dengan sukarela nggak apa-apa, saya minta dibantu. Tapi kalau ada imbalan saya nggak mau. Itu memang kebetulan Mas, nggak cerita bohongan. Makanya saya bilangnya begitu. Tapi kenyataannya ya di sini nggak sampean saja yang heran. Jadi semua orang yang kesini itu heran. Nandur jagung ya woto, nandur singkong ya lumrah lah. Paling kena itu tikus. Tapi kalau Celeng enggak pernah ya. Kalau celeng di sini tuh banyak sekali. Monyet juga, celeng juga banyak di sini. Namun tanaman jenengan masih utuh, Bang. Masih utuh. Ya, mungkin karena dijaga gaib dari sosok jin yang menyerupai genderuwo tadi ya. Saya memang saya nggak sanggup ngasih imbalan. Kalau memang bantu saya sukarela, ya silakan. Saya bilangnya itu ya kadang-kadang mbah, buyut, kakek, adik, Mbak Yu, itu saya sebut semua. Tapi kenyataannya memang kayaknya dibantu. Secara diam-diam. Iya, cerita mistis yang kita dapat dari Pak Soleh sangat luar biasa sekali. Di mana di sini Pak Soleh, ya secara sukarela gitu Pak Soleh, dibantu oleh jin atau genderuwo gitu ya untuk bekerja ya. Pak Soleh, di sana kita nanti diperkenankan mereview rumahnya Pak Soleh. Melihat Pak Soleh kan tinggal di tengah hutan nih. Ya. Di situ terlihat gubuknya bersama Ibu ya. Nanti kita ke sana, masuk, kita ngobrol sama Ibu juga ya. Boleh ya? Monggo Ya, Pak. boleh. Nggih. Enggak apa-apa Pak ya? Nggih, monggo Pak. Ini adalah kediaman atau rumah yang berada benar-benar di tengah hutan, rumahnya Pak Soleh. Beliau tinggal berdua sama istrinya. Ini ternak apa Pak Soleh? Ternak ayam ya? Ya, Oh ya, Ibu itu ya. Bu, Pak Soleh dan Ibu Simpen. Ya. Ibu Simpen. Kita ngapunten review jadi seperti ini kondisi dari kediaman Pak Soleh dan Bu Simpen ya Bu ya. Kita masuk dapur dulu apa? Ini dapur, itu ruang tamu. Ya. Oh, ruang tamunya dulu, oke. Misi ngapunten. Dan ini ada sumber air yang untuk kebutuhan sehari-hari Pak Soleh ya. Iya. Dari sumber mana ini? Atas sana? Enggak dekat. Oh ya. Mungkin agak menyalakan flash ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada senjata untuk berjaga-jaga gitu Pak Soleh ya. Untuk berjaga-jaga karena tinggal di hutan harus punya persiapan senjata gitu ya. Iya Bu Simpen, Pak Soleh tadi di belakang layar Pak Soleh juga sempat menceritakan bahwa sebelum mendekati maghrib jenengan pernah mandi ya Bu Simpen ya, di pinggir sungai katanya. Coba diceritakan ke kami apa yang jenengan alami waktu itu. Saya nggak bisa ya cerita, takut. Coba Bapak. Oh iya, ditiup ya. Dingin gitu kan, ditiup kayak orang gitu. Tapi nggak ada orangnya. Yang niup jenengan nggak ada, tapi Nggak ada. serasa. Ya, mesti. Niup gitu ya? Ada yang niup gitu ya? Iya. Tapi nggak kelihatan ya orangnya. Kelihatan. Itu waktu sore hari. Maghrib. Ya, 20 tahun tinggal di tengah hutan ini. Untuk kebutuhan listrik, penerangan gitu dari mana Pak? Tenaga surya. Tuh. Tenaga surya ya. Ya ngapunten. Untuk kebutuhan sehari-hari yang misalnya kayak masak, terus di sini kan kita lihat ada kayak minyak goreng. Pasti ini kan sangat jauh di pemukiman toh. Jenengan ke pasar itu kira-kira berapa hari sekali Pak? Kalau ke pasar itu kan saya, jadi ibunya nggak ikut. Jadi sebulan sekali itu saya belanja turun gunung ya, ambil ya turun gunung ke pasar. Itu beli beras, beli apa? Kebutuhan lah ya, kebutuhan sehari-hari lah. Itu sebulan sekali, soalnya jauh. Nah, untuk seperti dari pemerintah ya ini ya, kita coba angkat dari pemerintah. Jenengan kan termasuk warga negara Indonesia ya Pak ya. Tentunya sekarang kan sudah ada namanya sembako, apa raskin atau itu jenengan juga dapat? Dapat ya. Tapi apa yang ambilkan itu keluarga. Iya keluarga, bukan saya sendiri. Ya keluarga.
nggak bisa menentukan, kan di situ hari ditentukan. Dari saya kan nggak bisa ya. Jadi keluarga yang tinggal di jauh Iya, jauh di desa ya, itu yang mengambilkan jatah gitu ya, Iya. jatah raskin gitu ya Pak ya. Tapi masih dapat Pak ya. Pak. Nah, untuk alamat dari ini masih ikut wilayah mana? Jenengan warga sebagai warga desa apa Pak? Kalau di sini ikut wilayah Trawas. Trawas, Ya, namanya desanya Sukosari. Sukosari, Kecamatan Trawas, Mojokerto gitu ya. Iya. Jadi jenengan masih di untuk di KK atau KTP itu masih kewarganegaraan Indonesia yang ikut wilayah Kecamatan Trawas ya, desa Iya. itu tadi ya. Ya Pak, kalau hari-hari kayak seperti hari raya gitu sempat halal bihalal nggak gitu turun ke desa-desa gitu Pak? Enggak. Iya di sini aja. Iya, jauh soalnya. Kesan jenengan atau apa ya rasa yang jenengan khawatirkan ketika hidup di hutan seperti ini itu apa Pak Soleh dan Bu Simpen? Kalau kekhawatiran memang ada Mas ya. Soalnya di hutan itu kan kadang-kadang ada longsor, kadang-kadang ada binatang buas. Itu ya memang khawatir, tapi kenyataannya saya di sini kan udah 20 tahun. Ya, kenyataannya di sini udah 20 tahun. Jadi keluh kesah itu kalau pulang sekarang itu jadi kayak anak ya. Kalau orang Jawa bilang itu jadi kayak ini anak. Jadi memang sengaja saya sama istri saya itu menetap di sini. Nanti kalau udah tua, kerja udah nggak kuat, itu ya terpaksa ikut anak di desa. Pak Soleh dan Bu Simpen punya anak berapa? Punya anak 2. Sudah menikah semuanya? Udah. Tinggal di Mojokerto sendiri atau di luar kota gitu Pak? Oh di Mojokerto sendiri ya. Ya mungkin harapan jenengan nanti kalau sudah tua ngenger anak gitu ya Pak? Iya. Oke. Ya. Nih jadi di sini ya teman-teman kita Pak Soleh dan Bu Simpen ya, keluarga yang istimewa ini, sangat istimewa, berani tinggal di lembah yang sangat angker di tengah hutan ini ya. Bahkan di sini banyak sekali hewan buas tapi mereka tidak takut dan sangat apa ya, pemberani ya dua-duanya Menikmati. ya, dan sangat menikmati dan lebih mensyukuri kan, lebih damai gitu mungkin Pak ya tinggal di sini Pak ya. Walaupun nanti kelak di hari tua tetap ada harapan untuk ikut anak-anaknya gitu. Tapi untuk di sini juga boro. Di sini menetap atau boro Pak? Boro gitu ya. Boro karena lahannya di sini ya. Tapi Sudah 20 tahun. Nggih. Nggih matur suwun Pak. Waktunya sudah kita diberi kesempatan untuk berbincang-bincang dan bersilaturahmi sini. Bahkan di sana tadi ada kopi yang siap kita seruput walaupun belum belum dipersilahkan. Semoga jenengan berdua sehat selalu dan rezekinya banyak serta berkah nggih Pak nggih. Donga dinonga Pak nggih Pak Bu nggih. Matur suwun wedalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.